Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Marco Terbakti Wardana dari kelompok 3, perwakilan dari LP3 Jakarta Pasar Minggu. Kali ini kita lanjut lagi teman-teman. Lanjut ke masih ke laporan keuangan. Sekarang kita membahas rasio aktiva. Ya, apa sih? Kalian tahu gak sih rasio aktiva itu apa? Kita belajar bareng-bareng ya kali ini ya. Langsung kita slide. Aduh, nggak mau kegeser nih sebentar. Aduh. Nah, rasio aktiva adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan tertentu. Dan ada 4 macam rasio aktivitas. Yang pertama, rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan, perputaran aktiva tetap, dan terakhir perputaran total aktiva. Jadi isinya itu. Di sini kita membahas rasio aktiva, turnover receivable atau umur piutang. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rata umur piutang dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan terhadap perputaran piutang atau TOR. Perbandingan penjualan dengan rata-rata piutang, rumusnya TOR sama dengan total sales dibagi average receivable atau utang rata-rata atau piutang rata-rata. Average receivable merupakan piutang awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Nah, ini biar kalian ngerti rumusnya. Langsung gue kasih contoh ya. Nah, kayak gini. Total salesnya. TOR sama dengan total sales dibagi piutang rata-rata. Total salesnya ada 500 juta dan piutang rata-ratanya ada 100 juta. Itu dibagi, hasilnya jadi 5. Turnover receivable atau TOR perusahaan adalah 5 kali dalam satu periode, yang berarti rata-rata piutang perusahaan berubah menjadi kas sebanyak 5 kali dalam periode tersebut gitu. Jadi dia berutang 5 kali itu 5 kali berutang gitu. Dan selanjutnya ada rasio aktiva umur piutang. Turnover receivable atau TOR dapat pula diketahui umur piutang. Account receivable dibagi RA account receivable atau RA, receivable account, dibalik aja ya. Rumusnya AR sama dengan 360 dibagi TOR. Nah, 360 ini kan 1 tahun ya artinya. Dimana jika umur piutang 96,8 hari, berarti diperlukan waktu 96,8 hari dari piutang menjadi kas. TOR tinggi akan berakibat AR rendah. Nilai TOR idealnya tinggi dan AR rendah kurang dari 30 hari. Angka penjualan sebagai penjualan kredit. Gitu. Ini rumusnya. AR sama dengan 360 dibagi TOR. Kan tadi TOR udah kita cari ya, dan hasil 5. Jadi kita tinggal kita bagi aja. 360 dibagi 5. Hasilnya ada 72 hari. Iya kan? Udah 72 hari. Begitu. Ini kita nyari hari nih. Ya, berapa hari umur piutangnya? Ada 72 hari. Next. Ini mudah dimengerti kan? Harusnya mudah dimengerti kan? Kita jelasinnya dengan cara mudah-mudah aja. Rasio aktiva merchandise turnover atau umur persediaan. Membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjual produk maupun untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan atau merubah persediaan menjadi penjualan. Untuk mendapatkan account inventory atau umur persediaan, maka dihitung perputaran persediaan atau MTO. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. MTO sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata.
Persediaan rata-rata semakin besar nilai MTO, maka semakin baik. Penilaian dilakukan dengan industri sejenis maupun data historis. Ini ada contoh rumusnya kayak gini. Nah, ini persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Persediaan awalnya 100 juta, persediaan akhir 140 juta ditambah terus dibagi 2, hasilnya 120 juta. Terus harga pokok yang MTO-nya sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata tuh hasilnya yang tadi ya, yang 120 juta tadi. MTO sama dengan harga pokok penjualannya dan 600 juta. Terus persediaan ratanya tadi 125 juta. Kita bagi, tas. Hasilnya 5. Merchandise turnover atau MTO perusahaan adalah 5 kali. Ini berarti rata-rata persediaan perusahaan berputar sebanyak 5 kali dalam satu periode untuk menghasilkan penjualan gitu. Jadi mereka perputarannya 5 kali dalam setahun gitu. Lanjut, rasio aktiva umur persediaan. Umur persediaan atau bukan inventory dapat dihitung dengan rumus AI atau account inventory sama dengan 360 hari dibagi MTO. Umur persediaan 91,25 hari berarti diperlukan waktu 91,25 hari dapat persediaan menjadi penjualan. Semakin kecil nilai umur persediaan AI, maka semakin baik. Namun jika terlalu kecil dibanding lead time, maka akan menimbulkan bad stock gitu. Jadi kalau terlalu kecil, stoknya jadi jelek gitu, bad stock persediaan ya. Makanya persediaan yang cukup-cukup lah, jangan terlalu banyak banget, jangan terlalu dikit banget gitu. Nah, ini rumusnya. AI sama dengan 365 hari dibagi MTO. Kan tadi MTO nya kita dapat 5 ya. 360 dibagi 5 sama dengan 72 hari. Itu. Nah, di sini kita udah ganti ini nih. Kan tadi rasio aktiva, sekarang rasio probabilitas. Apa itu? Adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada 3 jenis rasio: net profit margin, return on total asset, dan return on equity. Tapi kali ini gue bahas net profit margin aja. Oke. Apa itu net profit margin? Rasio probabilitas net PM. Net profit margin adalah rasio untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Net profit margin 0,049 atau 4,9%, artinya setiap Rp1 penjualan perusahaan mampu menghasilkan laba 44,9%, atau laba perusahaan adalah 4,9% dari penjualan. Biar ngebingung langsung lihat rumusnya aja ya. Tas. Nih. Tadi apa? Net PM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Laba bersihnya ada 120 juta dan penjualannya ada 1 miliar. Sama dengan 0,12 atau 12%. Jadi, net profit margin atau net PM perusahaan adalah 12%, yang berarti perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp0,12 untuk setiap Rp1 penjualan. Begitu. Jadi ini kalau kalian nanya, ini udah selesai ya. Tadi kalau kalian nanya, bang, kok soalnya begitu ya, kali ini cuma contoh soalnya teman-teman. Jadi kalian kalau mau belajar nih, jadi kalian kalau mau ngerjain sesuai dengan soal kalian ya, pasti ada kok di soalnya itu, pasti ada rumus-rumusnya. Laba bersih, cari laba bersih pasti. Ntar kalau ada kesempatan, bagaimana cari laba bersihnya? Laba bersihnya tadi sih bang, kita tinggal jumlahin awal dan akhirnya aja gitu. Ini gampang kok sebenarnya.
Ingat ya guys, sampai kalian catat, sampai kalian kerjain biar kalian gak lupa. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Wajar manusia. Oke. Bye bye guys, sampai selesai videonya. Bye bye. Next bahasa Inggrisnya? See you next video. Bye bye. Peace out. Anjis, kayak YouTuber gede ya gua. Bye bye teman-teman.